application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sebuah partai yang namanya PDIP itu mau cuci tangan ya soal kenaikan PPN dari 11% ke 12%. Sebenarnya PPN itu awalnya 10%, kemudian di tahun 2022 itu naik jadi 11%, kemudian di 2025 itu akan naik jadi 12%. Itu semua sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Oke? Dan itu adalah inisiatif DPR khususnya fraksi PDIP. Undang-undang itu ya biasanya mula-mula dibuat dalam bentuk rancangan undang-undang. Bisa datangnya dari DPR, bisa datangnya dari pemerintah. Nah, RUU HPP ya yang sudah pernah saya bahas ya, harmonisasi pungutan pajak ya kalau saya tidak salah singkatannya, itu adalah inisiatif PDIP di DPR. Oke? Sedangkan RUU perampasan aset itu inisiatif pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, yang sampai sekarang tidak pernah dibahas oleh PDIP. Ya, jadi jelas ya, ada dua jenis RUU. Satu RUU inisiatif DPR, satu lagi RUU inisiatif pemerintah atau presiden lah ya. Contoh RUU inisiatif DPR yaitu RUU HPP, harmonisasi pendapatan atau pungutan pajak gitulah ya. Yang digulirkan oleh PDIP dan jadi undang-undang. Oleh karena itu di tahun 2022 PPN sudah naik itu dari 10 ke 11. Pada waktu itu PDIP tidak meributkan itu karena dia yang inisiatornya ya. Nah, kemudian RUU kedua yang tipe kedua inisiatif atau inisiatornya dari pemerintah. Contohnya RUU perampasan aset yang sampai sekarang tidak pernah digolkan oleh DPR ya. Nah, inilah ya. Nah, sekarang PDIP mau cuci tangan. Dia mau nyalakan Pak Prabowo. Bahkan netizen dibuat bingung seakan-akan Pak Prabowo nih mentang-mentang jadi presiden, naikin PPN jadi 12%. Dulu waktu kampanye tidak mau naikin pajak. Itu kan goblok itu. Netizen goblok, nggak ngerti sejarahnya. Dungu dia itu, ya. Dungu banget dah, ya. Jadi saya mau bikin netizen tuh cerdas gitu ya. Jangan dungu lagi gitu ya. Jangan bikin narasi-narasi, itu presiden baru naikin PPN 12%. Enggak, tolol. Bukan. Mesti ngerti, ya. Aduh. Oke dah, saya akan bahas lebih detail nanti lagi ya, yang di mana PDIP mau cuci tangan, ditelanjangi, ditampar tanda kutip oleh Gerindra dan Golkar. Oleh karena itu jangan skip video saya supaya ngerti ya, supaya pinter, cerdas. Seperti biasa sebelum masuk ada 3 yang ringan dan yang lucu mau lewat dulu ya. Kita lihat dulu nih satu ya. Oke. Di sini ada cuitan dari siapa itu, dia pakai kode-kode 7464 hati ya. Oh, jaga hati maksudnya ya. Hati lu busuk, lu mau jaga lu ya. Dia bilang apa ini? Si jaga hati ini mencuit, apa tak malu Indonesia presiden tak dipandang sebelah mata oleh negara lain saat Prabowo dari Gerindra. Ini dia spesifik nih, Gerindra ini kalau nggak anak abah tuh anak 16% itu ya. Ketika Prabowo dari Gerindra pidato pada walkout semua. Lu tahu dari mana walkout semua? Enggak. Nah, ntar juga saya telanjangin ini ya. Karena 71 triliun dapat wakil hanya model Gibran. Nah, ini nyerempetnya ke Gibran. Orang pidato Prabowo kok disambungnya ke Gibran?
kemenangan pun hasil curang, bukan dipilih rakyat tapi dimenangkan KPU. Goblok juga ini ya statusnya ya. Dan Sirekap Singapura dan Tiongkok. Ini asal aja nih ya. Jadi ceritanya waktu Pak Prabowo menyampaikan pidato ya, di situ ada video seakan-akan Erdogan dan beberapa kepala pemerintah lainnya seperti walk out. Bahkan Erdogan itu nyenggol kursinya Prabowo, ya. Nah, kita lihat lagi satu lagi nih cuitan dari Baby Sweet. Wih, Baby Sweet. Dia bilang apa ini? Para delegasi walk out pada gilirannya Pak Prabowo berpidato di Kairo, ya. Di forum internasional itu yang namanya pelanggar HAM itu tetap terdaftar. Ini coba-coba menghubungkan pidato itu dengan Pak Prabowo yang disebut-sebut pelanggar HAM. Ini kan kurang ajar ya. Malah Erdogan nyenggol kursinya Prabowo pula. Jadi seakan-akan Erdogan dinarasikan di sini sengaja nyenggol. Aduh, ya. Padahal di sini lihat nih ya, Alex mencuit ya, Basar Lobet nggak usah buat hoax katanya ya. Erdogan dan delegasi lainnya bukan walkout, cuma menyapa pemimpin anggota D8 lainnya. Buktinya Erdogan kembali ke kursinya dan mendengarkan pidato Prabowo sampai akhir dan memberikan tepuk tangan. Ya udah ya, jelas hoax ya. Oke. Nah, ini kita masuk nih ya yang mengenai PDIP mau cuci tangan. Kita lihat dulu nih berita dari Radio El Sinta. Disebutkan di sini Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menegaskan, sebentar, haci, tuh, gara-gara dia mau cuci tangan, hidung saya jadi haci ya. Oke, lanjut. Sekali lagi. Nah, Dedi Sitorus ini menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Salah. Dari 10 ke 11, terus kemudian ke 12 ya. Lu jangan bilang dari 11 ke 12 ya. Bukan atas inisiatif fraksi PDIP. Nah, ini dia mau ngibul dia. Haci lagi dah. Aduh, sebel sih jadi haci mulu nih ya. Sebelumnya pengamat politik dari Universitas Medan Area UMA, Dr. Walid Mustafa Sembiring menyampaikan kepada media bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% di tahun 2025 nanti merupakan bagian tanggung jawab dari PDIP. Betul, sebagai partai dominan di parlemen dan juga inisiatornya dan ketua panjanya dari PDIP juga. Ya, yang dari Dapil Jateng 4 itu. Yang satu daerah lah sama Ganjar, ya. Benar ini, ya. Jadi Dr. Walid Mustafa Sembiring benar. Tapi sekarang Dedi Sitorus mencoba memutarbalikan bahwa itu bukan inisiatif fraksi PDIP. Nah, jadi inisiatif siapa dong? Ini dia ya, menarik ya, kita bahas ya. Dia menolak bahwa itu inisiatif fraksi PDIP. Nah, sini nih. Kita lihat dulu nih berita Detik News ya. Judulnya PDIP minta kaji ulang PPN 12%. Padahal dia inisiatornya, ketua panjanya dia sekarang minta kaji ulang. Mereka yang getok palu sekarang minta dikaji ulang. Tapi ditambahkan di sini bukan bermaksud menyalahkan Prabowo. Jadi nyalakan siapa? Nah, ini dia nih, kebiasaan. Dia nyalakan Jokowi. Dia bilang apa? Kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12. Enggak, dari 10, 11 terus ke 12. Lu ngomong yang jelas dong. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oh, ini dia singkatan yang benar ya, HPP. Bukan atas dasar inisiatif fraksi PDIP. Pret. Ini dia coba muter balik ya. Ntar kita lihat bukti-bukti yang lain ya. Dedi mengatakan partainya tak bermaksud menyalahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dedi menjelaskan bahwa pembahasan undang-undang tersebut sebelumnya diusulkan oleh pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Bohong! Yang diusulkan oleh pemerintah adalah RUU perampasan aset yang nggak pernah dibahas sama PDIP. Tapi ini adalah inisiatif dari PDIP. Tapi dilempar. Dia lempar batu sembunyi tangan. Dilemparlah ke Pak Jokowi ya. Nah, saat itu PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan ditunjuk sebagai ketua panitia kerja. Pret lah, ya. Jadi salah alamat katanya kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Nanti kita lihat nih apa kata Gerindra dan Golkar yang saksi hidup, ya. Dia bilang karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah
era Presiden Jokowi, ya, dan melalui Kementerian Keuangan. Bullshit. Yang dilempar melalui pemerintah atau inisiatif pemerintah itu RUU perampasan aset yang nggak pernah dibahas-bahas. Ini inisiatif fraksi PDIP. Udah ya, jangan ngibul lah. Nah, langsung sini nih ya bantahannya ya. Andre Rosiadi bilang PPN 12% itu atau RUU HPP, harmonisasi peraturan pajak, itu inisiatif PDIP. Mampus lo, ditampar lo sama Andre Rosiadi dari Gerindra ini ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah, Andre bilang apa? Undang-undang itu yang menyebabkan kenaikan PPN itu merupakan inisiatif PDIP. Lu berantem deh ya. Jadi tapi seakan-akan PDIP lempar batu sembunyi tangan, menyerang pemerintahan Prabowo dan bilang yang inisiatornya malah Jokowi. Memang paling bisa ini PDIP ya. Jadi kenaikan PPN ini inisiatif mereka, dalam hal ini PDIP. Sekarang PDIP jangan lempar batu sembunyi tangan dong gitu ya. Andre mengatakan pemerintahan Prabowo ini dihadapkan dengan situasi Presiden tuh harus menjalankan undang-undang loh. Undang-undang sudah dibuat nggak dijalankan, salah juga presidennya. Anda harus ngerti ya. Jadi bisa juga ini jebakan dari PDIP kan. Dia yang bikin, dia yang ikut mengetok palu, tapi sekarang seakan-akan dilemparkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo kan sebagai presiden harus menjalankan undang-undang itu. Kalau nggak bisa kena sanksi juga. Nah lanjut dulu deh ya. Nah kemudian Undang-Undang itu nomor 7 2021 itulah yang menjadi dasar kenaikan PPN, bukan Prabowo yang naikkan. Jadi jangan dungu bilang ini presiden baru naikkan PPN, kalau nggak ngerti jangan banyak bacot gitu ya. Nah, pemerintahan Prabowo kata Andre tidak bisa serta-merta memotong tarif PPN itu dibalikkan ke 11 misalnya ya, maksudnya dipotong gitu ya. Karena APBN untuk tahun 2025 nanti telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 sampai 2024 dengan mengacu ke Undang-Undang nomor 7. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara itu sudah disusun oleh ya dan telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019-2024 dengan mengacu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Misalnya, nanti tahun 2025 pemerintah akan mendapatkan tambahan kenaikan pendapatan dalam hal ini karena PPN naik. Sehingga anggaran itu disusun berdasarkan itu. Sekarang tiba-tiba lu minta balikin 11. Saya juga setuju sih balik 11. Tapi lu ingat semuanya, itu APBN sudah disusun bersama-sama juga oleh PDIP juga. Atas dasar Undang-Undang nomor 7. Udah disusun, sekarang dia suruh balikin. Gimana sih? Ya, Anda harus pintar nih ya. Nah, Detik Jateng juga bilang, sebut PPN itu, Andre Rosiadi ya, itu inisiatif PDIP. Nah, siapa yang benar, siapa yang salah? Kita buka aja jejak digital yang lama ya. Masih banyak kok ya. Sekarang kata Andre, malah nyerang. Dasar memang. Nah, sekarang kita lihat nih pendapat dari Golkar. Soal PPN 12%, Golkar bilang PDIP jangan cuci tangan. Wah, kalau tadi jangan lempar batu sembunyi tangan, sekarang yang dari Golkar bilang, PDIP jangan cuci tangan lo, ya. Dia bilang apa? Di sini ada, ya kita tahu kan ya, ada aksi saling tunjuk antara elit Partai Gerindra dan PDIP mengenai pengesahan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, yang menjadi dasar kenaikan PPN jadi 12% tahun depan. Yang mana undang-undang itu sudah disetujui di DPR tahun 2021, 3 tahun lalu, dan di mana PDIP ketua panjanya dan inisiatornya. Tapi sekarang balik badan, atas nama rakyat pretlah, seakan-akan mau jadi pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Nangkep ya? Anda mesti pinter di sini ya. Nah, jadi di sini Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi Otniel Fredrik Palit, yang dulu jadi ketua panjanya, dia juga bilang Undang-Undang HPP itu merupakan inisiatif
pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang diusulkan ke DPR. Bohong. Yang diusulkan oleh Jokowi RUU perampasan aset. Kalau ini dua fraksi sudah bilang ya. Nah, nanti kita tunggu yang lain ya. Gerindra dan Golkar bilang bukan, yang ngusulin itu PDIP. Ya. Apa ini dia bilang ya? Balik badan sekarang yang ngusulin pemerintah katanya. Aduh, benar-benar dah. Oke, nah sekarang kita lihat nih yang pendapatnya Miss Bakun ya. Miss Bakun bilang bahwa tidak selayaknya PDI Perjuangan membuat langkah-langkah politik cuci tangan seakan-akan mau jadi pahlawan sekarang. Kayak si Oneng tuh misalnya ya. Dia minta batalkan begini begitulah. Ditinjau kembali, pret lah. Padahal fraksinya, inisiatornya, dan ketua panjanya, ya. Sekarang mau cuci tangan seakan-akan mereka tidak terlibat dalam proses politik membahas undang-undang HPP tersebut, ya. Astaga. Nah, Presiden kan sudah bersumpah untuk menjalankan konstitusi negara dan menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Jadi kalau undang-undangnya sudah ada, tidak dijalankan Presiden, Presiden juga salah. Lalu mau menjebak Prabowo, kan aduh jahat banget ya. Nah, konsekuensinya di undang-undang HPP yang memutuskan sudah harus 12%, itu harus dijalankan oleh Prabowo. Tapi lu minta suruh Prabowo batalkan. Undang-undang itu nggak begitu cara kerjanya. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana jalan keluarnya. Nah, makanya jangan di-skip video saya. Oleh karena itu, Miss Bakun mengatakan saat ini ada upaya politik balik arah, balik badan kalau menurut saya dari PDI Perjuangan dengan melakukan upaya penolakan. Wah, sok suci. Padahal yang bikin dosa mereka. Itu berarti mereka mau tinggal gelanggang, colong, pelayu. Mau tidak ngaku dosa. Ya, mereka terlibat dalam proses politik pembuatan undang-undang itu sebagai ketua panja, ya. Tapi sekarang mau balik badan. Ini mencela-mencele katanya ya sikap PDI Perjuangan. Harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika berkuasa berkata apa? Ketika tidak berkuasa seakan-akan paling menyuarakan kepentingan rakyat. Wong cilik atau wong licik gitu ya. Berpolitiklah secara elegan, kata Miss Bakun dari Golkar. Rasain lo. Nah, Miss Bakun juga bilang dia anggota panja RUU, dia terlibat ya sebagai saksi sejarah dan saksi hidup sehingga tahu dinamika pembahasan RUU tersebut katanya. Nah, di situ ada satu artikel Presiden Prabowo ternyata bisa turunkan PPN jadi 5%. Nah, ini menarik, nanti saya bahas juga. Maka jangan di-skip ya. Kemudian lanjut, bahkan Miss Bakun mengatakan fraksi Partai Golkar waktu itu sempat tidak dilibatkan, mau ditinggal dalam beberapa pertemuan lobi-lobi dalam pembahasan RUU tersebut karena dianggap terlalu banyak memberikan banyak pembahasan dan argumentasi yang bersifat kritis terhadap beberapa hal yang penting dalam daftar inventarisasi masalah. Ketika RUU dibahas, katanya fraksi Golkar untuk tarif pajak UMKM justru meminta tarifnya diturunkan. Iyalah, saksi hidup ini ya. Astaga. Nah kita lihat nih ya. Kan ini menuai protes ya, PPN 12% ini. Ternyata ini bisa dibatalkan. Nah, sebenarnya kurang tepat nih judul berita dari Kompas, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bahas. Katanya melalui 2 skenario. Ada 3 sebenarnya. Ya kita bahas dulu yang melalui yang menurut Kompas lah. Ya, bahwa kenaikan itu jelas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang harus dijalankan oleh Presiden. Justru kalau Presiden nggak jalankan itu salah juga. Ya kan? Ini anggota DPR ngerti hukum nggak? Dia yang bikin undang-undang, yang mana undang-undang itu harus dijalankan oleh Presiden, sekarang dia minta Presiden untuk tidak jalankan. Ini kan licik gitu ya. Licik. Ya. Astaga. Ya, amanat undang-undang bilang tarif PPN tahun depan naik menjadi, bukan naik 12%, menjadi dari 11 menjadi 12, ya, per 1 Januari. Ya, kata Erlangga, ya. Ya, penolakan ini kan kita tahu sudah menggema ya. Bahkan ada petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 170.000 orang. Ya.
Nah, dia minta batal dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah PPN 12% ini bisa dibatalkan? Ada beberapa alternatif. Kompas bilang 2, kalau saya bilang ada 3. 1, penerbitan peraturan pemerintah, dalam hal ini Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Nah, di undang-undang itu kan sudah ditetapkan kan ya, PPN naik dari 11% jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meskipun demikian, undang-undang tersebut juga mengatur pembatalan perubahan PPN melalui peraturan pemerintah. Pasti peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Ya. Nah, menariknya, ini kita akan bahas lagi di belakang, jangan sampai di-skip ya. Dalam pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pertanyaannya, kalau dirubah 5%, negara ini hancur juga karena pendapatannya berkurang. Kan tadi sudah dibahas bahwa APBN untuk tahun 2025 itu sudah dibahas oleh anggota DPR periode 2019-2024 dengan menggunakan acuan PPN 12%. Jadi kalau mau diturunkan 5% itu namanya bunuh diri. Meskipun saya juga senang ya kalau PPN jadi 5%, tapi itu hil yang mustahil. Oke? Paling tinggi 15%, jangan ngimpi 12% aja ribut kok ya. Oke. Nah, di situ katanya selain bisa bukan dibatalkan ya, ditunda atau apa dengan menggunakan Perpu gitu ya. Nah, oleh karena itu Perpu itu menariknya itu harus disampaikan dulu ke DPR. Kan lucu, dia minta Pak Prabowo batalkan atau tunda. Bisa pakai opsi Perpu ya mengeluarkan. Tapi Pak Prabowo nggak bisa serta-merta keluarkan Perpu. Dia harus sampaikan ke DPR untuk disetujui. Ini kan ngeledek gitu ya. Pak Prabowo disuruh batalkan menerbitkan Perpu, tapi untuk menerbitkan Perpu harus diajukan ke DPR untuk disetujui dulu. Ya. Astaga. Terus gimana dong anggaran yang sudah disusun? Ya. Kedua, melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bisa, undang-undang bisa di judicial review. Nah, masalahnya ada nggak yang ngajukan? Belum ada sampai sekarang. Kalau mau dibatalkan harus ada mekanisme secara hukum. Persoalannya belum masuk tuh objeknya, belum ada yang ngajukan. Rakyat bisa kok mengajukan judicial review ke MK, nanti diputuskan. Jalan terus atau batal. Nah, yang ketiga yang tidak dibahas oleh Kompas adalah undang-undang itu sendiri direvisi kembali oleh DPR yang buat dosa. Dalam hal ini fraksi PDIP sebagai ketua panjanya. Aduh, jadi gatel. Maksudnya itu yang paling saya setuju. Lu revisi sendiri aja. Ya kan? Seperti ketika DPR waktu itu mau merevisi undang-undang itu yang soal partai yang boleh mengajukan, kan MK memutuskan misalnya tidak perlu sekian persen menguntungkan PDIP. Waktu itu kan mau direvisi sama DPR, tapi kan dibatalin, ya kan. Nah, kalau itu direvisi, ribut lagi tuh. Nah, itu dilakukan revisi seperti itu saja. Jadi DPR sepakati membuat revisi. Dia revisi sendiri. Mereka yang buat dosa, mereka yang cuci dosa. Revisi balik jadi 11. Gitu dong. Ya, jadi ada 3 ya. Perpu, judicial review, dan revisi oleh DPR itu sendiri. Nah, ini nih ya. Si komedian ya. Saya sebut komedian, si Muhammad Guntur Romli, karena begini. Dulu dia kader PSI. Kemudian dia mengundurkan diri karena PSI menerima kunjungan Prabowo. Alasannya, saya keluar dari PSI karena PSI menerima kunjungan Prabowo. Tetapi yang sebenarnya sebelum dia mengundurkan diri, dia sudah nyalek diam-diam di PDIP. Ini politisi yang tidak punya etika. Ya, sudah nyalek ke PDIP, terus berhentinya belakangan dengan alasan PSI menerima kunjungan Prabowo. Licik kan? Licik banget. Ya, sekarang dia bilang apa? Undang-undang itu disepakati bersama, betul. Inisiatifnya dari PDIP, semua parpol, walaupun ada argumen-argumen, akhirnya ketok palu, setuju. Betul. Kecuali PKS katanya ya. Dalam undang-undang itu di ayat 3, tarif PPN bisa turun sampai 5%. Saya udah tahu. Ini yang sedang disuarakan oleh PD Perjuangan. Nah, ini nih yang gombal.
Jadi sekarang kan PDIP bilang kan di ayat 3 bisa turun 5%. Pret lah. Turun ke 11% aja jadi hancur itu APBN. Sekarang mau diperjuangkan jadi 5%. Seakan-akan ini pahlawan. Hebat gitu mau diturunkan 5%. Lu bikin revisi dah. Lu bikin revisi di DPR sendiri. Bisa gol nggak 5%? Paling kalau nggak gol dia bilang, saya memperjuangkan, kami memperjuangkan jadi 5%, tapi teman-teman di DPR nggak setuju. Ini kan cari-cari itu ya, peluang-peluang supaya disukai rakyat. Jadi hati-hati, jangan ketipu sama hal-hal seperti ini ya. Ini sedang diperjuangkan oleh PDIP jadi 5%. Karena kondisi sedang ekonomi tidak baik-baik saja. Dan banyak aspirasi menolak kenaikan PPN 12%. Jangan percaya sama politisi licik ini ya. Sekarang dia mau jual itu ayat yang pasal 7 ayat 3 yang PPN bisa jadi 5% atau maksimum 15%. Nanti PDIP seakan-akan mau berjuang, PPN jadi 5%. Pret lah, ya. Ini namanya udah bikin dosa, sekarang mau jadi pahlawan, ya. Jelas ya? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua, dan silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan, dan jangan mau tertipu sama politisi-politisi busuk. Seperti biasa, terima kasih.